BTTH Kaisar Api, episode 275. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tiga orang dewasa, silakan lewat sini. Pelayan itu membawa Xiaoyan dan berjalan menuju bagian dalam rumah bangsawan kota. Suasananya relatif tenang dan hampir tidak terganggu. Itu adalah tempat untuk menerima tamu terhormat. Apakah kamu sudah selesai mendaftar? Xiaoyan dan ketiganya, yang baru saja mulai berjalan, langsung menabrak Duan Yu. Terima kasih, saudara Duan Yu, karena telah memimpin jalan tadi. Melihat ini, Xiaoyan sedikit membuka mulutnya. Du Yu kira-kira seusia dengannya, tetapi kekuatannya lebih kuat darinya dan statusnya juga menyendiri. Melihat ini, Du Yu tak kuasa menahan tawa. Ia pun membawa mereka untuk menyapa Mo Yu dan langsung duduk di antara Xiaoyan dan ketiganya. Namun, Xiaoyan dan yang lainnya tidak tahu bahwa mereka bisa tinggal di rumah tuan kota. Sebuah simbol identitas dan kekuatan, sehingga banyak orang merasa tertekan. Karena kedatangan rasio Dongzu, banyak tempat di Lei Cheng secara khusus disisihkan untuk para kontestan untuk tinggal. Adapun tinggal langsung di rumah penguasa kota, ini adalah pertama kalinya saya melihatnya, tetapi dengan instruksi para tetua, yang lain tidak berani berbicara. Xiaoyan dan Yuran Ran menetap di halaman yang agak sepi di kediaman penguasa kota. Xiaoyan dan kedua putrinya tinggal sangat dekat, tetapi saat ini Xiaoyan jelas tidak tega memikirkannya. Ia pun masuk ke dalam, berbaring, dan tertidur. Keadaan di Pulau Ichevire terlalu merepotkan, dan Xiaoyan juga butuh istirahat yang cukup. Penatua Du Feng menempatkan Xiaoyan dan tiga orang lainnya di kediaman tuan kotaku, ini jelas melanggar aturan. Jika penguasa kota tahu dan menyalahkannya, aku takut. Di koridor, Du Yu dan Du Feng berjalan berdampingan, kata Du Yu langsung, tampaknya hanya bersama Xiaoyan dan yang lainnya. Du Yu tidak bertanya lebih jauh. Hehe, aku akan memutuskan masalah ini secara alami. Tuan kota akan memberitahuku ketika dia kembali. Aku harus segera menemukannya. Setelah Du Feng selesai berbicara, dia pergi secara misterius. Aneh, apa yang terjadi pada tetua Du Feng hari ini? Duan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas dia belum pernah melihat Du Feng seperti ini sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Lagi pula, tetua Du Feng bukan dari istana tuan kota, melainkan orang-orang dari lembah guntur pisau tempa, yang dikirim kali ini untuk mengumpulkan informasi. Tuan kota tidak ada di sana. Saat ini, semua urusan di kediaman tuan kota ditangani oleh Du Yu sendiri, dan ia juga sibuk dengan hal-hal lain. Adapun Du Feng, sepertinya ada sesuatu yang sangat menyenangkan yang ingin ia bicarakan dengan wali kota. Setelah memastikan wali kota tidak ada, ia kembali ke ruang kerjanya. Dong dong dong, Penatua Du Feng, penguasa kota punya permintaan. Tak lama kemudian, suara seorang penjaga terdengar pelan di ruang kerja. Akhirnya kembali, Du Feng mendengar kata-kata itu, tersenyum perlahan, lalu meletakkan semua yang ada di tangannya dan langsung pergi ke penguasa kota. Oh, untuk apa ini? Apakah kita masih perlu mendaftar untuk mendapatkan informasi pendaftaran? Saat ini, masih ada beberapa orang di ruang kerja yang sedang bersiap untuk mendaftarkan informasi, tetapi ketika penjaga mengatakan ini, Du Feng meninggalkan mereka dan pergi. Meskipun mereka memiliki keluhan tentang hal ini, mereka tidak berani mengatakannya. Tuan, Du Feng berambut putih, tetapi dia tampak bersemangat, dan tak lama kemudian dia tiba di sebuah paviliun. Pada saat ini, di atas paviliun, sesosok tubuh bak peri dan tulang perlahan duduk di atas meja batu. Hehe, tetua Du Feng, kau mencariku terburu-buru, tidak tahu apa? Kata penguasa kota pelan. Tuan kota tampak cukup muda, dan tubuhnya cukup proporsional, memperlihatkan temperamen seorang sarjana yang halus. Wajahnya yang tampan dan tubuhnya yang ramping sungguh mengagumkan. Tuan kota, silakan lihat. Du Feng tersenyum, lalu meletakkan selembar kertas putih langsung di atas meja batu di paviliun. Ini, atribut api tingkat 10. Melihat ini, penguasa kota tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah sekian tahun, akhirnya muncul seorang ahli dengan kemurnian doki atribut api tingkat 10. Sang penguasa kota tak dapat menahan diri untuk berseru. Tidak seorang pun yang mengetahui kemurnian doki tingkat ke-10 lebih baik daripada penguasa kota itu sendiri. Guru lembah mereka melemparkan bola kristal khusus, yang melaluinya konsentrasi doki dapat terungkap dengan jelas, dan konsentrasi doki terkait dengan kekuatan. Pemilik lembah pedang tempa mereka,
lembah guntur, memiliki konsentrasi dendam atribut guntur tingkat ke-10, dan atribut petirnya adalah yang tertinggi di Dongzu. Intinya, pemilik lembah ini memiliki beberapa keajaiban di dunia yang dapat meningkatkan kekuatan atribut gunturnya. Jika tidak, konsentrasi ki pertempuran manusia biasa dapat mencapai tingkat ke-7, yang sudah berada di langit. Jika mencapai tingkat ke-8 dan ke-9, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa manusia ini memiliki harta karun, dan jika mencapai tingkat ke-10, itu hanyalah keajaiban langit dan bumi. Atribut api, atau alkemis. Seperti yang kita semua tahu, hanya ada dua jenis keajaiban atribut api di dunia, peri api dan api suci. Nada bicara sang penguasa kota tak bisa menyembunyikan sedikit pun rasa berapi-api. Jelas, kata api suci saja sudah cukup untuk membuat siapapun tergila-gila. Bagus, tuanku. Menurut persepsi dan dugaanku, kemungkinan besar ada api suci dalam diri manusia bernama Xiao Yan ini. Du Feng pun tersenyum perlahan. Jika orang ini benar-benar memiliki api suci, dan dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, aku khawatir dia benar-benar dapat mengusir penyakit gelap pada pemilik lembah ini. Lagi pula, terakhir kali, pemilik lembah itu terluka parah untuk menumpas seluruh klan jahat asing. Meskipun ia sudah banyak pulih, ia baru pulih 8 atau 9 dari 10, dan masih banyak penyakit gelap yang tersisa. Dan selama ini, meskipun Master Lembah telah mengerahkan banyak kekuatan untuk menemukannya, pembangkit tenaga listrik dengan api suci terlalu langka. Dan penyakit-penyakit gelap yang ditanam oleh ras-ras jahat di luar wilayah ini hanya bisa dibasmi dengan api suci, ujar sang penguasa kota sambil tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu. Tuan kota itu bijaksana, Du Feng tersenyum. Jangan memandang Du Feng sebagai tetua di lembah guntur penempaan gelombang, tapi penguasa kota guntur di depannya jauh di atasnya dalam hal identitas dan kekuatan, jadi Du Feng memang seperti itu. Hanya karena kekuatan ini, Dou Xian tahap awal bintang 2 terlalu lemah. Pemilik kota menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi bagi Xiao Yan, Dou Xian tahap awal bintang 2 dan apoteker tingkat 3 peringkat kaisar, kata-kata sederhana ini dapat membuatnya benar-benar memperhatikan. Kecuali Seng Yan, aku selalu merasa anak ini sepertinya menyembunyikan sesuatu. Aku khawatir level alkemisnya bukan hanya kaisar tingkat 3. Kalau tidak, dengan tekanan semangat juang bintang 3-ku, dia tidak akan bisa menyelesaikannya dengan mudah. Du Feng tiba-tiba punya tebakan berani. Maksudmu? Mata penguasa kota berbinar ketika mendengar ini. Jika Xiao Yan benar-benar seorang alkemis tingkat abadi, dan dia juga seorang apoteker dengan api suci, saya khawatir benar-benar ada harapan untuk penyakit gelap pemilik lembah. Dan setelah penyakit gelap Master Lembah disembuhkan, kekuatan keseluruhan Dongzu akan kembali ke keadaan semula. Sepertinya kita harus mengirim seseorang untuk menghubungi mereka, tapi untungnya mereka tinggal di rumah bangsawan kota kita, yang juga strategis, bisik sang bangsawan. Kali ini, aku tidak tahu pertanyaan apa yang akan diajukan oleh Master Lembah. Aku akan menunggu dan melihat saja. Duan Feng juga tertawa. Jangan khawatir, pemilik lembah ini tidak pernah mengecewakan kita. Tapi keamanan di Lei Cheng akhir-akhir ini, kau harus perhatikan baik-baik, dan sepertinya ada beberapa tindakan baru dari klan alien dan dosa. Setelah penguasa kota selesai berbicara, aura pembunuh yang ganas perlahan muncul. Rasanya sudah lama sekali aku tidak merasa sesantai ini, kata Xiao Yan perlahan berdiri, meregangkan pinggangnya, dan tersenyum. Karena pendaftaran sudah selesai dan beres, Xiao Yan pun langsung beristirahat sehari semalam, namun untunglah sisa hari itu memungkinkan Xiao Yan untuk kembali ke puncak kekuatan mental dan kondisinya. Masih ada waktu sebelum kompetisi. Sepertinya aku harus pergi ke pelelangan untuk melihat apakah ada pil obat yang kubutuhkan. Lagi pula, ini Lei Cheng, jadi pasti ada beberapa peluang. Dan kebetulan ada asosiasi alkemis di sini, jadi saya pergi untuk meningkatkan level apoteker saya. Hehe. Xiao Yan merapikan sedikit, lalu tiba-tiba membuka pintu dengan lembut, tanpa mengganggu kedua putrinya, Yu Ranran, dan diam-diam meninggalkan rumah tuan kota. Cek-cek, arus lalu lintas ini benar-benar mengerikan. Ia baru saja meninggalkan rumah penguasa kota dengan tenang melalui pintu belakang, dan langsung memasuki kota yang ramai, sambil berteriak-teriak. Senjata kelas 1 tingkat abadi, kemari dan lihatlah. Keterampilan bertarung tingkat abadi, jangan lewatkan saat kau lewat. Namun, tidak peduli berapa kali dia berteriak, Xiao Yan mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang menjual pil, dan jelas bahwa sang alkemis berada di atas Dongzu, dan kelangkaannya mungkin jauh melampaui imajinasinya. Pak Tua, bolehkah saya bertanya bagaimana cara menuju ke rumah lelang? Xiao Yan melangkah maju, beberapa koin emas muncul di tangannya, lalu tersenyum sopan kepadanya. Daerah Lei Cheng ini terlalu luas.
Jika tidak ada yang menunjukkan arah, mungkin akan sulit menemukan rumah lelang. Hei hei, adik kecil ini, kau bisa bertanya pada orang yang tepat. Jalan saja lurus dari sini sampai ujung pasar yang ramai di rumah lelang. Pria tua itu mendengar kata-kata itu, tetapi ia mengambil koin emas dari tangan Xiaoyan dan menyeringai. Terima kasih, Pak Tua. Xiaoyan mengabaikannya dan berjalan langsung melewati kerumunan menuju rumah lelang. Hei, nak, aku menemukanmu. Sepertinya Aisiner dan aku benar. Hanya saja ini Lei Cheng, para pendosa kami belum datang, kalau tidak kami akan menangkapmu. Orang yang mungkin memiliki api suci harus dilenyapkan sepenuhnya, apapun yang terjadi. Tapi untungnya, hanya aku dan utusan beku yang tahu tentang masalah ini. Jika dia benar-benar memiliki api suci di tubuhnya, aku khawatir itu akan menggangguku. Pria tua yang baru saja menunjukkan jalan kepada Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara-suara yang agak aneh, lalu menghilang di antara kerumunan. Ini bukan salah Xiaoyan dalam hal ini, lagi pula Xiaoyan juga punya saat-saat yang ceroboh. Orang tua itu tadi punya aura aneh. Xiaoyan baru saja meninggalkan pusat kota dan menuju rumah lelang, dan Soul Eater langsung berkata, "Aneh." Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Jelas Xiaoyan tidak memperhatikannya tadi. Orang itu juga seharusnya berdosa. "Kamu harus berhati-hati," kata Soul Eater. "Ya." Xiaoyan mengangguk, dan dia samar-samar menyadari bahwa kekuatan dosa bukanlah masalah sepele. Tanpa sepatah kata pun, Xiaoyan berjalan pelan melintasi kota yang sibuk dan tiba di rumah lelang yang tak jauh dari situ. Apakah ini rumah lelang Lei Cheng? Sangat elegan. Tepat setelah tiba di ujung pusat kota, sebuah bangunan megah perlahan muncul di mata Xiaoyan. Bangunan megah ini, yang ditempatkan di seluruh Thunder City, juga cukup berat. Rumah lelang di kota Guntur telah mengumpulkan harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya dari hampir seluruh benua timur. Selain periode pendaftaran rasio benua timur baru-baru ini, tak terelakkan lagi bahwa banyak orang kuat juga akan mengambil harta karun tersebut. Sirkulasinya sangat tinggi, jadi saya khawatir banyak bahan untuk mengumpulkan api mayat hidup dapat dikumpulkan di sini, kata penguasa pemakan jiwa. Semoga ada sesuatu yang kubutuhkan di sini, kata Xiaoyan, lalu Najie menggeliat pelan. Jubah hitam langsung menyelimuti tubuhnya, menutupi penampilan dan beberapa ciri fisiknya. Jelas, dia melakukan ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Jika rumah lelang itu benar-benar memiliki sesuatu yang dia butuhkan, bahkan jika nilainya mahal, Xiaoyan, sang alkemis, tidak akan melepaskannya. Sabu-sabu. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan langsung berjalan menuju pintu masuk utama rumah lelang. Tuan ini, pada saat ini, karpet merah perlahan-lahan membuka jalan di gerbang rumah lelang, dan ada penjaga di sekitar, tetapi ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan begitu misterius, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Apa? Sosok Xiaoyan yang tersembunyi di balik jubah hitam langsung membuka mulutnya, dan suaranya penuh dengan emosi yang tidak menyenangkan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang mengerikan muncul, menyebabkan para penjaga ini mundur sedikit. Hehe, tidak apa-apa, Tuan, silakan masuk. Para penjaga awalnya ingin Xiaoyan melepas jubah hitamnya. Lagi pula, ini rumah lelang, dan mereka bertugas menjaga, jadi tentu saja tidak akan menempatkan orang tak dikenal. Namun, sesaat kemudian, kekuatan jiwa Xiaoyan yang menyilaukan sedikit memancar dari tubuh Yan, membuat mereka menepis gagasan itu. Kekuatan jiwa yang begitu mempesona mungkin adalah orang besar, jadi mereka tidak berani mengabaikannya, jika tidak, mereka menyinggung orang besar, tetapi mereka tidak bisa memakannya. Mendengar ini, Xiaoyan mendengus dingin, lalu melangkah di karpet merah dan berjalan menuju rumah lelang. Hei, dasar bocah, kekuatanmu cukup bagus untuk menjadi lawanku. Ayo kita bertarung. Saat berikutnya, ketika sosok Xiaoyan baru saja melewati beberapa penjaga dan masuk, seorang pemuda perlahan muncul di hadapan Xiaoyan, menghalangi jalannya. Orang ini sangat cepat. Kapan muncul? Xiaoyan hanya bertanya-tanya apakah ada ramuan obat yang ia butuhkan di rumah lelang, jadi ia tidak menyadari sosok Xiaoyan yang mengenakan jubah hitam menembus jubah hitam itu. Pupil matanya yang gelap menatapnya, dan yang menarik perhatiannya adalah seorang pria seusianya. Pria itu mengenakan jubah abu-abu, dengan kekuatan yang tak terduga, menatapnya dengan senyum di wajahnya. Semangat Juang Ruwu terpancar. Minggir. Melihat ini, Xiaoyan berkata dengan dingin. Dia tidak takut pada pria ini karena itu. Hei, susah cari cowok sekuat itu. Kalau kamu bilang lepaskan aku, nggak malu, kan? Tanya pria itu pada Xiaoyan dengan enggan. Kalau kau tidak mau mati, menjauhlah dariku, Xiaoyan mendengus dingin. Hehe,
Yang Mulia benar-benar sombong, kata pria berjubah abu-abu itu perlahan. Sabu-sabu, Xiao Yan juga tidak peduli untuk memperhatikan orang ini, dia langsung melompat, kecepatannya meroket, dia melompat dan memasuki rumah lelang. Tuan, dan saat Xiao Yan menghilang, para penjaga juga tersadar. Pria misterius berjubah hitam tadi berani menentang pria berjubah abu-abu ini. Pria berjubah abu-abu ini adalah salah satu jenius terbaik asosiasi alkemis di kota Guntur. Jika masalah ini menyebar, kemungkinan besar asosiasi alkemis akan marah. Tidak apa-apa, Tuan mengirimku untuk mengambil beberapa bahan obat. Orang itu menarik sekali tadi, kuharap aku bisa bertemu dengannya lagi. Pria berjubah abu-abu itu tersenyum tipis, lalu ia pun menghilang ke dalam rumah lelang. Balai Lelang Leicheng, balai lelang terbesar di seluruh benua timur, melelang berbagai macam barang, mulai dari gulungan harta karun langka, gulungan keterampilan bertarung, hingga mayat orang-orang aneh. Namun, justru karena terlalu banyaknya lelang semacam ini, niscaya menimbulkan ketidakpuasan warga Leicheng. Mereka menganggap orang-orang di balai lelang itu tidak senonoh, sehingga mereka ingin membiarkan istana tuan kota mengelolanya. Namun, istana tuan kota telah memperingatkan mereka beberapa kali, tetapi tidak membantu. Saya khawatir ada beberapa tokoh besar di belakang mereka, tetapi selama mereka tidak menyentuh batas bawah lembah Guntur, jelas mereka akan baik-baik saja. Tuan, bantuan apa yang Anda butuhkan? Xiao Yan baru saja melangkah masuk ke dalam rumah lelang, dan tiba-tiba puluhan pelayan berwajah cantik, dengan senyum profesional di pipi mereka, berdiri berdampingan. Jelas setiap tamu yang masuk akan disambut oleh salah satu pelayan. Aku butuh ramuan obat. Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan berkata terus terang, karena ia tahu bahwa meskipun para pelayan ini hanya menerima tamu, profesionalisme mereka selama bertahun-tahun memungkinkan mereka mengenali identitas para tamu hanya dengan sekilas pandang, dan dengan demikian memutuskan siapa yang akan mereka terima. Aku tidak tahu ramuan obat apa yang dibutuhkan tuanmu. Pelayan di ujung paling luar bergegas ketika mendengar ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Yan datang untuk membeli ramuan obat. Suaranya tak bisa menahan kegembiraan, dan dia pun tak bisa menahan kedipan mata, katanya diam-diam. Batuk, batuk. Xiao Yan tidak melanjutkan menyebutkan ramuan apa yang dibutuhkannya. Lagi pula, ia lapar, jadi ia hanya batuk. Tuan, silakan ikut saya. Pelayan itu sedikit meminta maaf setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, jelas-jelas kehilangan akal sehatnya karena kata-kata Xiao Yan, tetapi sesaat kemudian, pelayan yang anggun itu langsung membimbing Xiao Yan, lalu berbalik ke arah Xiao Yan. Pergilah ke bagian dalam rumah lelang. Tuan, silakan masuk. Setelah berjalan beberapa saat, pelayan itu berkata dengan manis setelah melewati beberapa gang yang rumit. Berderit, pintu didorong perlahan terbuka, dan suara sayap yang agak senyap muncul saat itu. Tuan, beritahu saya ramuan apa yang Anda butuhkan. Pelayan itu tersenyum, tetapi pelayan itu diam-diam terus mengawalnya. Jelas, di hadapan tamu selevel Xiao Yan, melakukan hal-hal yang tidak senonoh pun tidak masalah, asalkan mendapatkan imbalan yang cukup. Aku butuh rumput penekan jantung, besi dingin berusia 1000 tahun, es misterius berusia 10.000 tahun, dan lumpur terumbu karang laut dalam, kata Xiao Yan lembut. Apa? Pelayan itu, yang masih tersenyum, tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ia telah menjadi pelayan yang menerima tamu selama bertahun-tahun, dan ia tentu tahu bahwa membeli bahan-bahan obat berkaitan dengan milenium. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kategori yang bisa diterima, sedangkan untuk barang-barang yang telah bertahan selama 10.000 tahun, jumlahnya bahkan lebih sedikit daripada yang bisa ia terima. Ada apa? Xiao Yan sudah melihat ekspresi pelayan itu, tapi dia tidak menunjukkannya, jadi dia melirik dan berkata, Tuan, tunggu sebentar, saya akan meminta pelayan untuk menyambut Anda. Setelah pelayan itu selesai berbicara, ia berlari keluar dengan panik. Ia tahu kali ini, sepertinya ikannya besar. Saya khawatir ada banyak aura tirani di rumah lelang ini. Dengan jiwa negeri dongeng saya tidak bisa memahami situasi spesifik di sini. Melihat pelayan itu pergi, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mencoba menjelajahi lelang. Namun, tidak berhasil. Ketika tiba saatnya untuk minum teh, seorang lelaki tua berjalan perlahan masuk. Tuan ini yang bertanggung jawab atas balai lelang berikutnya. Kalau ada keperluan, silakan sampaikan. Seorang pria tua yang dewasa dan tegap berjalan ke arahnya. Orang tua itu telah berpakaian putih sepanjang hidupnya, dan pada pandangan pertama dia tahu bahwa dia adalah orang yang terhormat di rumah lelang ini, dan kekuatannya, menurut dugaan Xiao Yan, mungkin telah mencapai tingkat petarung abadi bintang 3. Aku tidak perlu mengulang bahan obat yang kubutuhkan, kan?
Xiao Yan tersenyum tipis, tetapi dengan perlindungan jubah hitam dan kekuatan jiwanya, dia tidak takut orang lain akan mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Hei, tuanku, ramuan obat yang Anda butuhkan sangat sedikit, bahkan di balai lelang kami. Tuan Luo, yang jelas-jelas sudah tua, tertawa. Maksudnya, kami punya ramuan obat ini, tapi Anda bisa membawanya pulang. Apakah harganya cukup? Asalkan ada barang-barang ini, harganya mudah dinegosiasikan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang menyilaukan langsung muncul. Sungguh kekuatan jiwa yang tirani. Mungkinkah tuanmu seorang alkemis? Luo Guanxi sangat kuat, jadi tentu saja dia tidak takut dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, tetapi setelah merasakannya, alisnya juga berkerut. Benar, Xiao Yan mengangguk, menunjukkan bahwa dia adalah seorang alkemis, karena dia merasa lega untuk orang tua ini. Tuan, kebetulan kami punya 2 jenis tanaman obat yang Anda butuhkan. Manajer Luo berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, "Aku tidak tahu 2 jenis itu." Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi ekspresinya perlahan menjadi gugup. Sepertinya rumah lelang Lei Cheng ini memang yang terbesar di seluruh benua timur. Rumput penekan jantung, lumpur terumbu karang laut dalam, kata Direktur Luo sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan merepotkan manajer Luo. Mendengar ini, Xiao Yan tidak menunjukkan emosi lain di permukaan, tapi di balik itu dia bahagia. Untuk melahap api mayat hidup dibutuhkan daun mayat hidup dan pil obat tingkat abadi kelas 5, pil es mendalam, dan sekarang Xiao Yan sudah memiliki daun abadi dan burung pipit neter abadi, tetapi bahan untuk pil bing mendalam belum dikumpulkan. Namun, Xiao Yan diam-diam memutuskan bahwa ia harus mengumpulkan bahan-bahan tersebut sebelum kompetisi di 4 benua. Setelah memasuki alam jiwali, ia akan memurnikan pil es mendalam agar ia dapat menyerap api keabadian. Jika tidak ada persiapan, bahkan api abadi ini pun muncul di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa menyerah. Lagi pula, menurut penguasa Soul Eater, 20 dan 10 api suci teratas tidak boleh diremehkan. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan turun dan mengambilnya. Setelah Tuan Luo selesai berbicara, Zaidu dan Xiao Yan bersikap sopan, lalu turun. Tuan Luo, identitas orang ini sangat misterius, apakah Anda ingin menyelidikinya? Tak lama setelah Direktur Luo meninggalkan Xiao Yan, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di hadapannya dan berkata, "Untuk saat ini, aku tidak membutuhkannya." Kekuatan jiwa yang baru saja dilepaskannya sudah cukup untuk menunjukkan identitas orang ini sebagai seorang alkemis, dan seorang apoteker adalah spesies yang sangat langka di benua timur kita, jadi jangan ganggu dia. Namun, bahan obat yang dibutuhkan orang ini sangat mahal. Mungkinkah mereka sedang memurnikan ramuan obat tingkat abadi tingkat 5? Tapi di seluruh benua timur, hanya ada 2 apoteker di tingkat abadi tingkat ke-5, dan aku cukup akrab dengan murid-murid mereka. Aku belum pernah mendengar mereka punya murid lain. Manajer Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Susu." Setelah pelayan Luo selesai berbicara, bayangan itu pun perlahan mundur. "Lupakan saja, kita keluarkan dulu bahan obatnya. Kalau tidak, akan buruk bagi orang ini jika menunggu terlalu lama. Mungkin anak ini diajari oleh kekuatan tersembunyi. Lagi pula, benua timur sudah dekat, dan ada banyak kekuatan di Lei Cheng." Setelah berbicara, Direktur Luo langsung menuju gudang. Manajer Luo mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yan, dan juga memerintahkan para pelayan cantik di rumah lelang untuk menemani Xiao Yan melewati waktu yang membosankan, sementara ia langsung berjalan menuju gudang rumah lelang. Lagi pula, semua yang dibutuhkan Xiao Yan sudah tersimpan di gudang. Guanxi Luo baru saja berjalan di sekitar gang dan tiba di gerbang misterius yang dijaga oleh pasukan berat, ketika seorang wanita tiba-tiba berkata dengan nada mengejek, "Hei, bukankah ini Direktur Luo? Mengapa Anda punya waktu untuk datang ke gudang rumah lelang hari ini? Manajemen udara, jangan urus urusanmu sendiri, kamu harus tetap melakukan pekerjaanmu yang penting." Melihat ini, manajer Luo tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Ia tak menyangka musuh ini akan melihat ke bawah dan melihatnya. Di rumah lelang tersebut, terdapat 3 pengurus utama. Ia menempati peringkat terakhir dalam hal kekuatan dan senioritas. Meskipun Taipan ini seorang perempuan, ia berada di peringkat kedua karena latar belakangnya yang luas. Dalam hal kekuatan, meskipun ia sama dengan dirinya sendiri, kekuatannya jauh melampaui dirinya sendiri, bahkan lebih penting. Ada beberapa keluhan yang tidak dapat diselesaikan antara Guanxi Luo dan Guanxi. Asal mula keluhan semacam ini jelas berawal dari konfrontasi antara kedua keluarga di awal. Keduanya adalah orang-orang jenius di beberapa keluarga terpandang di Lei Cheng. Para pesaing, yang kini bekerja sama, secara alami bertarung secara terbuka dan diam-diam, yang tak terelakkan.
Luo Guanxi, Feng Guanxi, kalian berdua, orang dewasa, tolong berhenti berdebat. Sekarang adalah waktu yang penting. Saya khawatir pemilik dan pengurus besar memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan banyak urusan di rumah lelang ini masih membutuhkan kedua orang dewasa untuk bekerja sama. Penjaga yang bertugas menjaga gudang melihat ini dan tak kuasa menahan diri untuk membujuk. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan adanya rasio antara Lei Cheng dan Cina Timur, pemilik rumah lelang dan kepala pengurus semuanya telah pergi ke Lembah Guntur untuk membahas beberapa hal, jadi sekarang rumah lelang ini hanya pengurus Luo di depannya. He Feng memegang kendali, tetapi ada juga banyak orang kuat yang diam-diam bertanggung jawab untuk melindungi keamanan rumah lelang. Tuan Luo, Anda tidak sedang menjamu tamu di rumah lelang, mengapa Anda ada di sini? Saya ingat betul, kepala pelayan bilang gudang rumah lelang itu bukan milik Anda. Apa pelayan Luo lupa? Mata indah Tuan Feng sedikit menyipit, lalu ia tersenyum pada Tuan Luo, suaranya penuh aura agresif. Feng Guanxi, meskipun gudang rumah lelang memang bukan di bawah yurisdiksiku, melainkan di bawah yurisdiksimu, tapi kupikir jika waktu seorang alkemis tingkat abadi tertunda, aku khawatir Feng Guanxi seharusnya lebih tahu daripada aku. Hubungan ini sangat baik. Luo Guanxi bukan seorang vegetarian, jadi ia langsung membantah. Apoteker tingkat abadi. Feng Guanxi mendengar kata-kata itu, dan napasnya sedikit tercekat. Jelas, kata tingkat abadi sudah cukup membuatnya ketakutan. Lagi pula, apoteker tingkat abadi mewakili lebih dari satu orang. Itu adalah kekuatan yang utuh, kau tak perlu memikirkannya untuk tahu bahwa niscaya akan dilindungi oleh sekte tirani jika bisa mencapai tingkat apoteker tingkat abadi. Luo Guanxi, apa kau tahu hukuman untuk berbuat curang? Feng Guanxi menggelengkan kepalanya pelan. Jelas, berdasarkan informasi yang ia miliki, ia belum pernah mendengar ada apoteker tingkat abadi yang datang ke rumah lelang beberapa hari terakhir ini. Kalau tidak, itu pasti hanya seorang abadi. Pangkat alkemis saja sudah cukup bagi mereka untuk memperlakukan mereka dengan serius. Percaya atau tidak, pengurus angin yang memutuskan sendiri. Setelah pengurus Luo selesai berbicara, ia berbalik dan bersiap untuk pergi. Lagi pula, setelah sekian lama tertunda, ia tidak bisa mendapatkan bahan obat yang dibutuhkan apoteker, jadi ia hanya bisa kembali untuk menenangkannya. Ngomong-ngomong, ia bisa menarik Feng Guanxi ke dalam air. Begitu Feng Guanxi menyinggung seorang apoteker tingkat abadi, maka posisi pengurus kedua rumah lelang akan menjadi miliknya. Buka pintunya dan ambilkan bahan-bahan obat yang dibutuhkannya. Melihat Guanxi Luo begitu tenang, Guanxi Feng sepertinya menyadari bahwa keadaannya tidak mudah, jadi ia tak kuasa menahan diri untuk berkata kepada penjaga itu. Ramuan obat apa yang dibutuhkan tamu Anda? Tanya pramugari. Tidak, Direktur Luo langsung menyerahkan kertas putih yang mencatat bahan obat yang ditulis oleh Xiao Yan. Bagaimana mungkin? Dan hanya dengan melihat sekilas karakter-karakter besar di kertas putih itu, 1000 tahun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini kemungkinan besar adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Puff, begitu suara itu jatuh, sebuah gulungan energi aneh tiba-tiba muncul di tangan Feng Guanxi, lalu berjalan menuju pintu gudang perunggu di depannya. Tabrakan, begitu benda itu mengenainya, terdengar suara yang memekakkan telinga. Ketika Direktur Luo melihat ini, dia juga berhenti, menunggu bahan obat tiba. Tepat ketika kekacauan baru saja terjadi, Feng Guanxi berubah menjadi aliran cahaya dan mengalir ke dalamnya, dan kemudian pintu gudang perunggu kembali sunyi. Ini yang kau butuhkan. Tak lama kemudian, sosok Feng Guanxi muncul, tetapi pada saat itu, sebuah nampan bundar yang indah perlahan muncul di tangannya. Di dalam nampan itu, terdapat 2 jenis barang yang dibutuhkan Xiao Yan. Tidak akan lama lagi, manajer Luo mengambil nampan bundar dan langsung pergi ke rumah Xiao Yan tanpa berhenti. Dia terlalu banyak membuang waktu di sini, dan dia tidak bisa mengurusi keluhan dan keluhan antara manajer dan Feng. Jika Yan punya pikiran buruk tentang rumah lelang mereka, itu mungkin kerugian besar bagi rumah lelang mereka. Lagi pula, pil obat yang disempurnakan oleh apoteker tingkat tinggi tidak ternilai harganya. Tuan, tepat di pintu masuk balai lelang, ada seorang pria berjubah hitam. Para penjaga berusaha menekannya dengan paksa untuk membuktikan identitasnya. Namun, pada saat itu, kekuatan jiwa yang sangat kuat muncul pada pria berjubah hitam itu dan mengguncang para penjaga. Menurut informasi dari lelang, menurut analisis para ahli di garis keturunan, tingkat kekuatan jiwanya telah mencapai alam abadi. Feng Guanxi sedikit menjauh dari gudang, dan tiba-tiba seorang wanita ramping berpakaian hitam berkata di depannya. Apoteker tingkat abadi, kalau yang di Lei Cheng, saya rasa saya sudah tahu.
Tapi setelah informasi pendaftaran rasio Dongzu, meskipun jumlah pelamar melebihi 10.000, hanya ada 100 apoteker. Yang abadi pun kurang dari 10. Sepertinya orang yang datang ke rumah lelang untuk membeli ramuan obat ini punya latar belakang yang bagus, kata Feng Guan Siwei. Tuan, bagaimana Anda mengatakannya? Tanya wanita berpakaian hitam itu dengan bingung. Bahan obat yang ditulis orang itu tampaknya berhubungan dengan api. Dan jika aku mengharapkannya baik, rumput penekan jantung dan bahan obat tingkat 10.000 tahun keduanya memiliki efek yang sangat dahsyat dalam menekan kekuatan api, kata Feng Guanxi pelan. Mungkinkah orang ini membeli barang-barang ini untuk beberapa keajaiban dunia? Misalnya, roh api, atau api suci. Suara pelayan berpakaian hitam itu bagaikan guntur, perlahan mengguncang pikiran manajer angin. Feng Guanxi dan Luo Guanxi sama-sama berada pada level kesempurnaan Dosian Bintang 3, dan mereka dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik peringkat teratas di seluruh kota Di, tetapi bahkan mereka masih murid ketika mereka mendengar Seng Yan dan Fire Spirit menjadi panas. Karena mereka tahu lebih baik daripada siapapun bahwa dengan melawan kekuatan tingkat abadi, jika mereka memperoleh hal-hal ini, mereka niscaya akan menjadi lebih kuat. Turunlah, kerjakan tugasmu dengan baik, dan lupakan apoteker tingkat abadi ini. Feng Guanxi menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menghilang ke dalam gang. Kenapa lambat sekali? Xiao Yan duduk diam di dalam rumah, bahkan sudah minum 3 cangkir teh. Sudah lebih dari 1 jam, dan masih belum ada gerakan sama sekali. Mungkinkah Direktur Luo menipunya? Tapi seharusnya tidak. Bagaimanapun, manajer Luo ini juga tokoh penting di rumah lelang. Jika dia berbohong, niscaya dia akan diejek oleh banyak orang berpengaruh di Lei Cheng. Tuan, jangan terburu-buru. Saat itu, Xiao Yan duduk dengan tenang di atas meja kayu. Cangkir teh di tangannya tak kuasa menahan diri untuk sedikit bergerak. Pelayan itu memperhatikannya. Kemudian, pelayan yang cantik dan anggun itu perlahan tertawa. Kalian, balai lelang nomor 1 di Lei Cheng, sungguh mengecewakan. Xiao Yan mendengus dingin. Jelas, mustahil membuang waktu sebanyak itu hanya dengan pergi ke gudang untuk mengambil bahan obat. Sekarang setelah begitu banyak waktu terbuang, Xiao Yan pun menjadi tidak sabar. Tamu terhormat seperti Tuan pasti akan membutuhkan waktu lebih lama. Lagi pula, Tuan, barang-barang yang Anda butuhkan terlalu berharga. Agar bahan-bahan obat tetap utuh, Anda perlu mengeluarkannya dengan hati-hati. Pelayan dan Xiao Yan juga mengobrol perlahan, mencoba meredakan ketidaksabaran Xiao Yan. Bahkan ketika dia terus berbicara, tubuhnya yang ramping sedikit mendekat ke Xiao Yan, entah disengaja atau tidak. Batuk-batuk, melihat ini, Xiao Yan melepaskan sedikit kekuatan jiwanya, dan mendorong sosok pelayan itu agak jauh. Melihat ini, pelayan itu menggelengkan kepala dengan rasa iba. Lagi pula, semangat juang mereka terlalu lemah. Jika mereka bisa mengikuti pria kuat, bahkan jika mereka adalah sapi dan kuda, itu lebih baik daripada menjadi pelayan yang menerima tamu di rumah lelang. Kepolosan Tian Bukai dirusak oleh beberapa anak kecil yang suka bermain-main, bahkan rumah lelang pun tidak akan menyinggung beberapa kekuatan tirani demi mereka. Hei, aku sudah membuatmu menunggu lama. Setelah beberapa saat, Direktur Luo bergegas kembali ke rumah kayu. Haha, Direktur Luo benar-benar membuatku menunggu. Xiao Yan langsung berdiri, dan dengan bantuan jubah hitamnya, dia berkata dengan sedikit tidak puas. Baiklah, silakan turun. Manajer Luo melirik pelayan itu, lalu berkata. Setelah mendengar kata-kata itu, pelayan itu pun mundur dengan tenang. Hei, tuanku, kali ini memang kesalahan balai lelang kami, dan membuang-buang waktu berharga Tuan. Jadi, kedua bahan obat ini tidak bisa ditukar, bisa langsung ditukar dengan 100 juta koin emas, dan juga dihitung sebagai milik kami. Mohon maaf, balai lelang untuk para orang dewasa. Manajer Luo tersenyum. Tidak barter, dengan koin emas. Cek-cek, orang ini benar-benar mau. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, wajahnya yang tersembunyi di balik jubah hitamnya tak kuasa menahan diri untuk berkedut. 100 juta koin emas, tentu saja ini bukan hal yang sulit bagi Xiao Yan, tetapi menurut tebakan Xiao Yan, jika saya ingin membeli kedua jenis bahan obat ini secara langsung, saya khawatir akan menghabiskan banyak harta. Lagi pula, kedua jenis bahan obat ini terlalu berharga. Mengandalkan koin emas saja tidak cukup untuk mengukur nilainya, hanya bisa ditukar, dan sekarang orang ini malah mengatakan bahwa itu bisa ditukar dengan koin emas. Bahkan dalam hal koin emas, nilai kedua bahan obat tersebut tidak dimaksudkan untuk melebihi 200 juta atau bahkan lebih. Manajer Luo ini hanya menagih Xiao Yan 100 juta koin emas, jelas dia ingin berteman dengan Xiao Yan. Ya, Xiao Yan tidak terlalu banyak bergejolak emosi. Lagi pula, sempoa kecil manajer Luo jelas terlihat oleh Xiao Yan,
dan dia langsung dan perlahan setuju. Tuan, ini adalah 2 bahan obat yang Anda butuhkan. Rumput penekan jantung dan lumpur terumbu karang laut dalam. Detik berikutnya, Direktur Luo memutar cincin itu dengan lembut di tangannya, dan tiba-tiba sebuah nampan porselen yang indah muncul di rumah kayu itu. Dengan munculnya benda ini, suhu di seluruh rumah kayu perlahan turun drastis, dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Rumput penekan jantung dan lumpur terumbu karang laut dalam, kedua jenis bahan obat ini bisa dikatakan sangat langka. Rumput penekan jantung diperlukan untuk memurnikan dan menelan ramuan api abadi. Ukurannya kira-kira sebesar telapak tangan. Tanaman ini memang hidup, tetapi meskipun diisolasi dan dilindungi oleh nampan, Xiaoyan samar-samar dapat merasakan bahwa ramuan obat ini memiliki pengendalian yang sangat kuat terhadap kekuatan api. Adapun lumpur terumbu karang laut dalam, itu adalah genangan cairan cian, dan Xiaoyan tidak begitu jelas tentang kegunaan spesifiknya, tetapi untuk mencegah orang lain mengetahui tujuan pembelian bahan obat, ia hanya bisa membelinya bersama-sama. Lagi pula, ini Lei Cheng, sampai jumpa. Terlalu banyak orang yang berpengetahuan luas dan lapar. Tuan, apakah bahan obatnya benar? Melihat Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa, Direktur Luo tidak menghentikannya. Lagi pula, ini rumah lelang. Sekalipun Xiaoyan seorang apoteker abadi, jika dia ingin bersikap keras, dia mungkin juga sama. Mustahil untuk melarikan diri, dan itu akan dikatakan setelah beberapa saat. Yah, benar juga. Xiaoyan mengangguk ringan. Bahan-bahan obat ini sangat berharga, dan untuk menjaga khasiatnya, diperlukan lingkungan yang sangat dingin. Setelah berbicara, Direktur Luo langsung menyerahkan nampan di tangannya kepada Xiaoyan. Sisi, begitu nampan itu mulai dibuka, hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyebar. Xiaoyan tahu bahwa nampan ini jelas bukan barang sederhana, tetapi melihat daftarnya, manajer Luo jelas akan memberikannya kepadanya untuk meningkatkan hubungan. Xiaoyan juga tersenyum perlahan. Baiklah, barang-barangnya sudah di tangan. Ayo kita cari tahu yang lain dulu. Aku masih ada urusan lain. Xiaoyan dengan lembut memasukkan kedua bahan obat itu ke dalam cincin penyimpanan, lalu tiba-tiba berkata, Tuan, silakan ikut saya. Sesaat kemudian, Direktur Luo memimpin jalan dan membawa Xiaoyan melewati prosedur pemeriksaan di gedung pengadilan. Namun, saya harus mengatakan bahwa posisi Direktur Luo di rumah lelang jauh di luar imajinasi Xiaoyan. Meskipun ada banyak orang di meja depan rumah lelang, Direktur Luo baru saja membawa Xiaoyan, dan yang lainnya telah mundur satu demi satu. Sebuah saluran hijau, 100 juta koin emas bukanlah angka yang besar bagi Xiaoyan, tetapi koin emas di tubuh Xiaoyan benar-benar buruk, jadi dia harus mengeluarkan beberapa pil obat sebagai jaminan, dan kemudian mengimbangi 100 juta koin emas itu, tetapi benar selain itu, pil obat di tubuh Xiaoyan juga menyedihkan. Rumah lelang ini benar-benar tempat yang menghasilkan keuntungan besar. Baru saja keluar dari rumah lelang, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk menoleh dan berkata, baru mau ke meja depan saja, kemacetannya parah dan menakutkan. Hei, meskipun rumah lelang itu untung besar, bagaimana kau bisa meraup untung besar dari para alkemismu? Sang penguasa Soul Eater ikut tertawa. Ayo pergi. Selanjutnya, pergilah ke asosiasi alkemis untuk memastikan kemampuan pemurnianmu. Dengan medali alkemis tingkat abadi, kau akan bisa mendapatkan banyak bantuan kemanapun kau pergi di masa depan. Namun, jika kau bisa mencapai level apoteker abadi, ini pasti akan menjadi incaran semua orang. Dan sepertinya kau belum pernah mengungkapkan atau menggunakan identitasmu sebagai seorang alkemis sebelumnya. Kali ini, rasio Dongsu harus dimanfaatkan dengan baik. Sang dewa jiwa tertawa. Ya, setelah berbicara, Xiaoyan mengangguk ringan dan berjalan menuju asosiasi alkemis. Sejak menerobos jiwa peringkat abadi, Xiaoyan samar-samar merasa bahwa keterampilan alkemisnya baru saja mencapai level peringkat keempat peringkat abadi, tetapi dia tidak tahu kebenarannya.